Karya-karya ini mencoba untuk menjuntakan sebuah gagasan besar, yaitu Inferno karya Dante Alighieri dalam Divine Comedy dan Kakawin Kunjoro Karno dalam Relief Karma Wibangga di Borobudur. Keduanya muncul di belahan dunia yang berjarak, Eropa dan Jawa. Gagasan yang melahirkan karya-karya besar yang menjadi penanda di masanya, sekaligus menjadi simbol. Dan kita tahu bahwa simbol banyak ditemukan dalam produk kebudayaan. Karya seni, sastra, musik, dan berbagai sistem adat yang memuat pemikiran-pemikiran filosofis dengan simbol-simbol sebagai media pemikiran manusia. Bahkan, untuk menganalisisnya harus menggunakan telaah simbolisme sebagai kerangka kritik atau acuan teoritis. Karenanya, kita harus memahami apa itu simbolisme, atau mengapa manusia disebut sebagai animal simbolicum. Seperti citra atau imaji yang melahirkan aliran imajisme, maka simbol juga melahirkan sesuatu yang muncul dalam konteks yang sangat beragam dan digunakan untuk berbagai tujuan. Simbol adalah suatu istilah dalam logika matematika, semantik, semiotik, dan juga epistemologi. Simbol juga memiliki sejarah panjang di dunia teologi, liturgi, seni rupa, dan puisi. Maka manusia sebagai animal simbolicum maksudnya adalah bahwa manusia mempunyai simbol yang realisasinya terwujud dalam sistem budaya seperti mitos, bahasa, sastra, seni, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa saja alegoris Divine Comedy yang salah satunya Inferno itu benar-benar ortodoks secara teologi. Di sini kita bisa melihat contoh keyakinan pada abad pertengahan secara konkret, walaupun itu berbeda dengan teologi modern. Namun arti mendalam yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut dapat berbicara dengan jelas, seperti halnya pada imajinasi. Dan jauh sebelum era Dante, konsep surga neraka itu bisa kita lihat pada relief Karma Wibangga di Candi Borobudur. Relief yang menggambarkan pembelajaran untuk mencapai tingkatan hidup yang lebih baik berdasarkan ajaran Buddhisme. Lebih spesifiknya berdasarkan hukum sebab akibat. Hal itu tertulis dalam manuskrip Jawa abad ke-9 Masehi, yaitu Kakawin Kunjoro Karno, sebuah kitab kuno era Majapahit berbentuk puisi. Kisah-kisah dalam Kakawin Kunjoro Karno dan Relief Karma Wibangga juga syarat simbol-simbol yang memerlukan proses pembacaan yang intensif untuk menangkap sebuah makna sebagai karya alegori. Dalam seri The Allegory Java of Dante ini, saya membuat ada 10 karya, 5 karya dengan image karya-karya seniman Renaissance yang bertemakan tentang Dante, dan 5 karya tentang relief Borobudur Karma Wibangga dari kitab Kunjoro Karno. Dan image-image itu dibentuk atau disusun oleh teks-teks. Jika 5 karya seniman Renaissance itu dibentuk dari Hanacaraka Kakawin Kunjoro Karno, sedangkan image relief Borobudur itu dibentuk dari teks Inferno dari Divine Comedy karya Dante. Dan ini adalah gambaran imajinatif dari teks sebagai simbol yang berkelindan dengan simbol-simbol yang ada dalam dua gagasan tersebut, seolah menarik sebuah korelasi. Karya-karya ini saya presentasikan dengan pendekatan oksidentalisme. Semoga karya-karya ini bisa menginspirasi dan sebuah kehormatan bagi seniman adalah apresiasi.